Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, pada hari ini ya Tuhan, kami bersatu hati berdoa padamu. Kami mengucap syukur dan terima kasih yang mana Tuhan sudah menyertai kami, menuntun, melindungi kami hingga sampai hari ini ya Tuhan. Kami berterima kasih ya Bapa bahwa kami terus masih dalam pemeliharaanmu ya Tuhan. Kau sudah menjauhkan kami dari segala sakit penyakit ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian kecil dari isi firman-Mu. Kiranya Tuhan terus buka mata hati pikiran kami, biarlah kami diberikan hikmat dan pengertian untuk bisa memahami kebenaran firman Tuhan yang akan segera disampaikan untuk ibadah streaming anak pra-remaja Faith Blessing Kids GB Cipulir ya Bapak. Tuhan terus pakai lidah bibir mulut hamba-Mu ini yang jauh dari sempurna ini. Biarlah hamba dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu dan kami dapat menerima pesan firman-Mu dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom anak-anak pra-remaja Faith GB Cipulir. Sekali lagi, pada hari ini saya rindu untuk bisa membagikan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul bersabar dalam menghadapi kesulitan. Memang dalam kehidupan ini pasti kita akan diperhadapkan dengan kesulitan. Ya, kalau anak-anak pra-remaja Faith Blessing Kids GB Cipulir, biasanya kalau nggak di sekolah ya di rumah ataupun di tempat kita berkumpul dengan teman-teman seumuran kita. Ya, kesulitan itu pasti ada di mana saja gitu. Dan saya ingin membagikan seorang tokoh yang bernama Paulus. Dia adalah seorang yang terkenal di Perjanjian Baru, yang mana sudah pertobatannya Paulus melayani Tuhan. Dia berkeliling dari satu kota ke kota yang lain, memberitakan Injil, supaya setiap orang-orang yang mendengar kabar baik bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Sang Juru Selamat, sehingga setiap orang yang mendengar kabar baik ini boleh menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, Paulus begitu banyak menulis kitab-kitab di Perjanjian Baru, yang mana sebagian besar kitab-kitab yang ditulis dinamai seperti beberapa kota yang dia datangi, seperti di Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika, dan juga beberapa surat-surat Paulus yang ditujukan untuk seseorang seperti Filemon, Titus, dan anak didiknya yaitu Timotius. Ketika Paulus di penjara juga Paulus menulis kitab Roma. Kita buka terlebih dahulu Alkitab kita di 2 Korintus 11 ayat 21 sampai 30. Yang mana di sini menceritakan tentang curhatan Paulus ketika dia melayani ke berbagai daerah yang sekarang ini Turki dan Yunani. Kita mulai baca ya dengan ayat 21 ya. Dengan sangat malu aku harus mengakui bahwa dalam hal semacam itu kami terlalu lemah. Tetapi jika orang-orang lain berani membanggakan sesuatu, maka aku berkata dalam kebodohan, berani juga. Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi.
setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya, banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun. Bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Jadi di ayat ini Paulus ingin mencurhatkan isi hatinya bahwa pelayanan dia begitu berat. Dia harus mengalami banyak siksaan. Dia harus banyak mengalami pertentangan dari orang-orang yang membenci Paulus dalam pelayanannya. Bahkan dia hampir mati karena dilempari batu. Ya kalau dilempari batu, ya kepala berdarah, badan memar semuanya. Ya kita bisa lihat kalau Paulus tuh hampir mati demi memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang membutuhkan keselamatan. Ya jadi di sini Paulus terus tetap tabah dan sabar meskipun dia harus menghadapi berbagai rintangan, tantangan, cobaan hidup. Tetapi dia terus tetap memiliki kerinduan yang luar biasa supaya setiap orang yang mendengar pesannya boleh mengenal siapa itu Tuhan Yesus Kristus. Makanya dikatakan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, di sini Paulus mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi apapun yang Paulus alami selama dia melayani ke berbagai wilayah di bawah jajahannya bangsa Romawi, ya dia terus tetap setia dan dia tidak mudah menyerah meskipun berat, tapi dia terus tetap rindu supaya baik orang-orang Yahudi di perantauan maupun orang-orang non-Yahudi boleh menerima keselamatan, karena Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Ya kita mungkin nggak hidup kita tuh nggak sampai seperti yang Paulus alami gitu. Ya mungkin anak-anak Faith, Blessing Kid, GW Cipulir, ya mungkin sedang bergumul dalam pelajaran. Ya setiap kali naik kelas pasti pelajarannya semakin sulit. Tetapi ketika kalian terus sabar dan memiliki semangat untuk belajar, percaya pasti nilai kalian akan lebih baik ketimbang tidak belajar sama sekali. Ya mungkin ya kita mengalami diejek sama teman-teman kelas. Ya kalau nilai kalian nggak gitu bagus, biasanya teman-teman yang lain akan mengejek, bahkan sampai menghina. Kalian jangan sampai down, jangan sampai merasa
aduh gara-gara nilainya jelek, terus jadi merasa putus asa, minder. Padahal kalian itu benar-benar berharga di mata Tuhan, dan Tuhan selalu rindu menopang hidup kalian. Dalam studi kalian pasti Tuhan bantu ketika kalian juga sungguh-sungguh belajar. Ya, apapun kemampuan kalian, percaya saja Tuhan pasti terus tetap menyertai studi kalian gitu. Ya mungkin ada masalah lain, mungkin di dalam keluarga kalian, orang tua kalian mungkin lagi ada masalah sehingga papa dan mama ya lagi konflik gitu, ada masalah gitu ya, dan sampai cekcok, sampai nggak hubungannya kurang harmonis. Ya mungkin kalian menjadi stres dan berpikir buat apa tinggal di rumah kalau orang tua ribut terus. Kalian terus tetap bersabar dan serahkan sama Tuhan. Ketika kalian sungguh-sungguh mendoakan orang tua kalian, ya pasti Tuhan mendengar setiap doa-doa yang kalian naikkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya percaya saja, karena ketika kita mencoba untuk mencari solusi bagi orang tua kalian gitu, biasanya orang tua tuh tidak mau mendengar apa yang dikatakan anak-anak. Sekali lagi, apapun masalah yang kalian hadapi, tetap kita harus bersabar. Seperti yang Paulus alami, dia bersabar supaya dia bisa memberitakan Injil. Kalau dia nggak bersabar dalam menghadapi rintangan tantangan, Paulus mungkin sudah meninggalkan pelayanan itu dan kembali ke dunia lamanya. Tetapi dia sebaliknya, justru dia tetap tabah, tetap mempertahankan keputusannya untuk bisa melayani, baik itu di Korintus, di Efesus, Filipi, dan seterusnya. Demikian kalian juga bisa belajar dari pengalamannya Paulus. Dan Roh Kudus terus akan menuntun hidup kalian supaya kita tidak lagi sendirian, melainkan ada Roh Kudus yang terus menguatkan kalian. Ya, saya rindu supaya anak-anak pra remaja Faith GB Cipulir ini terus tetap melihat bagaimana Paulus berhasil dalam hidupnya. Sampai akhir hidupnya Paulus terus tetap setia dan tidak mudah bersungut-sungut kepada Tuhan, melainkan dia terus menaikkan ucapan syukur meskipun dia harus mengalami siksaan, dilempari batu, dicambuki, disesah, mengalami pukulan 5 kali sesahan, 1 kali sesah 39 kali pukulan. Bayangkan 39 kali 5 kali itu sama dengan 195 pukulan yang sudah dia alami. Begitu juga dia dalam perjalanan menggunakan kapal, dia harus mengalami karam kapal. Bahkan di daratan pun dia harus berhadapan dengan para penyamun yang mencoba mencelakakan hidupnya dan merampok apa yang Paulus miliki. Tetapi Paulus tetap bersabar dalam menghadapi semuanya itu, dan Paulus terus tetap menaikkan pujian dan hormat ketika dia juga di dalam penjara. Ya, memang kita tidak tahu apa akan terjadi dengan masa depan kita, tetapi kita harus tetap percaya. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, ketika kita terus mengandalkan kekuatan Tuhan dan tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, Tuhan pasti siap untuk menolong kita. Apapun masalah dalam hidup kalian, itu tidak akan melebihi kekuatan kalian. Jadi
biarlah pada hari ini kita belajar bagaimana Paulus saja berhasil karena dia sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Dia berhasil pelayanannya. Dia berhasil sampai akhir hidupnya. Demikian kalian pasti akan berhasil ketika kalian sungguh-sungguh memandang Tuhan Yesus saja dalam hidup kalian. Sekali lagi saya berpesan supaya kalian tidak patah semangat menjalani hidup ini, dan terus giat untuk belajar, biar kalian juga menjadi anak-anak yang berprestasi di sekolah. Karena anak-anak yang ogah-ogahan belajar dan tidak memiliki kesabaran, biasanya masa depannya pasti tidak terlalu baik gitu. Kiranya melalui firman Tuhan pada hari ini terus menuntun hidup kalian supaya menjadi anak-anak Tuhan yang panjang sabar, tabah dalam menghadapi masalah, rintangan, tantangan. Dan kita harus terus tetap percaya diri dalam menghadapi semuanya itu. Karena saya yakin pencobaan-pencobaan yang kalian hadapi sekarang ini itu tidak melebihi kekuatan kalian. Amin untuk firman Tuhan pada hari ini, biar terus menguatkan kita semuanya. Amin. Mari kita satukan dalam doa. Ya Bapa, ya Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur dan berterima kasih padamu ya Bapa, karena Engkau telah berbicara dan beracara dalam pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kami semua menjadi anak-anak-Mu yang terus bertumbuh semakin kuat di dalam Engkau. Kami percaya apapun yang Paulus pernah alami dalam kehidupannya menjadi pelajaran yang berharga buat kami, supaya kami terus tetap bersabar dalam menghadapi kesulitan yang kami hadapi masing-masing ya Tuhan. Tuhan, kami terus bersandar sepenuhnya padamu ya Bapa. Sekali lagi ya Tuhan, hamba sudah berhenti berbicara, namun biarlah firman-Mu boleh terus tertanam dalam setiap anak-anak pra-remaja Faith Blessing Kids GB Cibulir. Biarlah berkat-Mu terus tercurah dalam kehidupan anak-anak ini, dan biarlah kehidupan anak-anak ini boleh terus semakin luar biasa di dalam Kau ya Tuhan. Kau terus tuntun dan pimpin, Kau bimbing perjalanan hidup anak-anak pra-remaja ini, supaya mereka semakin terus menemukan penyertaan Tuhan yang sungguh semakin nyata dalam kehidupan mereka ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Firman Tuhan sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.